Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Iing Vidyadari yang akan menemani Anda pada sore hari ini selama 10 menit ke depan di Glagap News. Kami akan menyajikan informasi terbaru dan terkini. Berikut informasi yang kami hadirkan selengkapnya. Akhir tahun ini menjadi masa penuh duka bagi warga di sejumlah wilayah Aceh. Banjir besar yang disertai tanah longsor menerjang permukiman penduduk, menimbun rumah-rumah warga hingga rata dengan tanah. Akses jalan terputus, jembatan rusak, dan fasilitas umum lumpuh seketika. Dalam gelapnya malam akibat listrik yang padam, warga terpaksa mengungsi dengan penerangan seadanya. Menyelamatkan diri dari ancaman air dan tanah longsor susulan, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara proses evakuasi terus terpacu dengan waktu dan cuaca yang belum bersahabat. Berikut informasi lebih lanjut. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir menyebabkan debit air sungai meningkat signifikan hingga meluap ke permukiman warga. Genangan air setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa merendam rumah-rumah, jalan utama, fasilitas umum, hingga lahan pertanian milik warga. Akibatnya, aktivitas masyarakat lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa bertahan di dalam rumah, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan anak-anak, lansia, serta warga yang mengalami kondisi kesehatan tertentu. Banyak warga hanya sempat menyelamatkan dokumen penting dan barang-barang kebutuhan dasar. Selain faktor cuaca ekstrim, kondisi lingkungan turut memperparah banjir, hingga sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air, pendangkalan sungai, serta berkurangnya daerah resapan air membuat air hujan sulit surut. Di beberapa lokasi, arus air cukup deras dan membahayakan keselamatan warga yang masih bertahan di permukiman. Hingga saat ini, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah. Warga sangat membutuhkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Mereka berharap adanya penanganan cepat, koordinasi yang baik antar instansi, serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terus terulang di masa mendatang. Baik, sudah ada rekan kami, reporter dari Glagap News, yang sudah berada langsung di lokasi untuk menyiarkan informasi terkini bagaimana situasi di Aceh sekarang. Halo Randy, apakah bisa didengar suara saya dengan jelas? Oke, baik. Bagaimana kondisi terkini di Aceh, Randy? Selamat sore pemirsa, saya Randy Gunawan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang, di mana banjir bandang akibat hujan ekstrim telah menerjang beberapa wilayah pada awal Desember 2025. Kejadian ini menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, infrastruktur, dan menimbulkan krisis kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Banjir ini dipicu oleh hujan sangat lebat yang menyebabkan luapan sungai dan longsor. Dampaknya luas, ribuan rumah rusak, infrastruktur seperti jembatan dan jalan terputus, dan fasilitas kesehatan banyak yang terdampak. Di beberapa desa, warga sempat terisolasi dan hanya dapat ditangani lewat operasi khusus. Data lapangan dari BPBD dan BNPB memperlihatkan angka pengungsi yang sangat besar di Aceh Tamiang, ratusan ribu jiwa yang mengungsi dan puluhan ribu kepala keluarga terimbas langsung. Contoh laporan BNPB menyatakan Aceh Tamiang tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak. Catatan BPBD setempat juga merangkum ratusan ribu jiwa terdampak. Laporan lapangan memperingatkan krisis listrik, air bersih, dan bahan bakar di beberapa titik. Risiko penyakit pasca banjir meningkat karena sanitasi terganggu. Pemerintah pusat telah meninjau lokasi dan pengiriman bantuan berlanjut. Namun kebutuhan dasar masih sangat mendesak. Itu laporan kami dari Aceh Tamiang. Tetap hati-hati dan kami akan terus mengikuti perkembangan untuk update selanjutnya. Kembali ke studio. Longsor yang melanda Aceh, solidaritas kemanusiaan terus bergerak. Berbagai elemen masyarakat, relawan, dan organisasi sosial bahu-membahu menyuarakan bantuan bagi para korban yang terdampak. Tidak terkecuali mahasiswa ilmu politik 2372A
yang turut menggelar aksi galangan dana sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial guna membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban bencana. Dukungan dan solidaritas ditunjukkan oleh mahasiswa ilmu politik dari kelas 2372A atas keprihatinan yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Halo Rakanadi, perkenalkan nama saya Dirianti. Saya melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di sini saya bersama dua kakak-kakak yang cantik ini ya. Mereka sedang mengumpulkan nominasi untuk saudara-saudara kita di Aceh terkena dampak bencana. Di sini saya ingin bertanya, kalian mengumpulkan donasi ini untuk apa ya? Jadi kan kami itu terbilang dari kelas kami itu mengumpulkan dana donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Untuk pengumpulan donasinya itu butuh waktu berapa lama ya? Kami derajatnya sekitar 1 minggu Kak, tapi itu nggak setiap hari, mungkin dalam 1 hari. Kira-kira nanti apa aja yang bakal kakak-kakak salurkan untuk saudara-saudara kita di Aceh? Terakhir pertanyaan dari saya, pesan-pesan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir di Aceh. Turut prihatin terhadap warga-warga di Aceh, jadi kami membentuk gerakan relawan ini untuk mengumpulkan sumbangan dan baju ataupun itu seperti yang kita tahu kan banyak warga di sana yang kehilangan tempat tinggal. Semoga apa yang kami salurkan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Aceh. Oke, baik itu saja. Oke, kembali lagi bersama saya Dirianti. Di sini saya bersama salah satu mahasiswa usia dari Kota Palembang. Di sini saya ingin bertanya kepada tanggapan Mbaknya. Sekarang kan banyak sekali mahasiswa yang sedang menggelar gerakan untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir, salah satunya di Aceh. Apa tanggapan dari Mbaknya melihat mahasiswa tersebut mengarahkan? Kan banyak nih mahasiswa yang melakukan penggalangan dana untuk korban bencana termasuk yang di Aceh tersebut. Yang menurut saya itu tentunya sangat positif ya, karena ya itu sebagai bentuk peduli kita kepada korban-korban nyata. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa mahasiswa itu termasuk di dalam agen perubahan sosial di mana mereka saling membantu. Ya sangat positif ya. Sangat positif sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Aceh. Apakah Mbaknya salah satu relawan juga? Kebetulan saya pernah menjadi relawan juga. Oke, baik, itu adalah salah satu bentuk peduli mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Adakah saran dari Mbaknya untuk mahasiswa lain agar bergerak lagi membantu saudara-saudara kita yang berada di Aceh? Soalnya saran dari saya mungkin untuk yang lainnya itu lebih meningkatkan kesadaran mengenai bahwa kita itu perlu untuk membantu korban-korban dan meningkatkan penggunaan media sosial dalam melakukan penggalangan dana untuk agar kan kita ini udah di zaman modern, teknologi udah semakin canggih dan kita juga bisa melakukan penggalangan dana lewat media sosial itu dengan membuka open donasi. Jadi lebih terjangkau dan mungkin lebih banyak bantuan orang yang kita. Oke, baik, terima kasih kembali lagi kepada rekan saya. Baik, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.